Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Nurrahma dengan NIM A1C118048. Saya di sini akan menjelaskan mengenai permasalahan saya pada blog saya. Permasalahan saya yang pertama yaitu bagaimana produk yang dihasilkan apabila pada reaksi bersaing SN2 dan E2 ini menggunakan alkyl halida tersier. Alasan saya mengambil permasalahan ini karena sama-sama berdasarkan pemahaman saya bahwa jika pada persaingan reaksi SN2 dan E2 ini menggunakan alkyl halida primer, maka produk yang dihasilkan itu adalah SN2. Nah, dari sinilah saya mengambil permasalahan saya ini. Bagaimana jika pada persaingan SN2 dan E2 ini menggunakan alkyl halida tersier? Apakah produk yang dihasilkan tersebut akan tetap produk SN2 atau malah ke produk E2? Nah, bukti dari permasalahan saya ini terdapat pada blog saya pada paragraf kedua, tepatnya pada kalimat keempat. Permasalahan saya yang pertama dijawab oleh Nadia Kotrunada Tohiri. Menurut saya jawaban dari Nadia itu salah karena di sini Nadia tidak menjelaskan secara lebih rinci mengenai peningkatan urutan senyawa heteroalkyl primer, sekunder, atau tersier. Apa sih yang dimaksud pada reaksi E2 sehingga produk yang dihasilkan pada alkyl halida tersier ini adalah produk dari E2. Permasalahan saya yang kedua yaitu bagaimana produk yang dihasilkan apabila pada reaksi persaingan SN2 dan E2 ini menggunakan temperatur yang tinggi. Alasan saya mengambil permasalahan ini karena berdasarkan buku Fessenden halaman 210 bahwa kenaikan temperatur dapat meningkatkan laju semua reaksi substitusi dan eliminasi. Nah, dari sinilah saya dapat mengambil permasalahan ini. Bagaimana produk yang dihasilkan pada temperatur tinggi itu dalam keadaan persaingan SN2 dan E2 ini? Padahal sama-sama kita ketahui pada reaksi SN2 dan E2 ini memiliki sama-sama membutuhkan temperatur pada keadaan transisinya. Permasalahan saya dijawab oleh Firda Utari. Saya tidak setuju dengan menurut saya jawaban dari Firda itu salah karena Firda Utari tidak menjelaskan lebih rinci mengenai produk apa yang banyak dihasilkan itu dan mencapai pada keadaan transisi apa itu yang dimaksud, apakah pada reaksi E2 atau pada reaksi SN2. Kesalahan saya yang ketiga yaitu mengapa jika alkyl halidanya primer, produk SN2 lebih dominan terjadi dalam persaingan SN2 dan E2 ini. Alasan saya mengambil permasalahan saya ini karena berdasarkan pemahaman saya bahwa alkyl halida primer itu dapat berlangsung pada keadaan SN2 maupun pada keadaan E2. Nah, dari sini saya mengambil permasalahan saya. Mengapa jika alkyl halidanya primer, produk SN2 itu lebih dominan terjadi dalam persaingan SN2 dan E2 ini? Kenapa tidak E2? Padahal sama-sama kita ketahui pada reaksi E2 itu memiliki energi aktivasi yang lebih tinggi daripada pada reaksi SN2. Nah, bukti dari permasalahan saya ini ada pada blog saya, paragraf kedua, tepatnya kalimat kelima. Permasalahan saya dijawab oleh Denora Situmorang. Menurut saya jawaban dari Denora Situmorang ini salah karena Denora hanya menjelaskan faktor penyebab kedominannya itu berdasarkan basa lemah atau nukleofilnya saja. Denora tidak menjelaskan faktor lain yang menjadi penyebab kedominannya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.